sekolah tinggi, institut, IAIN, IKIP, lalu jadi guru siapa? Kan itu ya, jadi bingung. Juga di SMK. Jadi dulu, itu proses industrialisasi iya, pendidikan. Iya, betul. Itu juga menurut saya harus direformasi kembali supaya yang dididik ini betul berapa banyak sih yang diarahkan ke industri, berapa banyak jadi scientist, kan ya, berapa banyak yang dipekerja sekolah lagi, itu kan harus dipetakan dengan baik. Sehingga tidak asal kita jumlah besar, tapi bingung juga spesifikasi spesialisasinya, kan itu ya. Di Jabar misalnya ya, pekerja kita ke 55% ini tamatan SD SMP sebenarnya, buruh ya. Yang SMK nggak banyak ya, di bawah itu jauh. Rendah gitu. Rendah. 10-15 tahun industri yang padat karya akan bergantilah, jadi banyak robot. Yang padat modal pun banyak kan robot, jadi otomasi di semua bidang. Akibatnya kan pekerjaan yang jadi teller gitu kan, teller, barista, kemudian perawat, guru yang hanya ngomong, robot akan bisa ngambil alih gitu ya. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Di studio sudah hadir Pak Hadi Cokro Dimejo, salah satu ketua Kadin, Wakil ketua Kadin Jawa Barat. Kita ingin, karena ini dunia perdagangan, gitu. Tentu bicaranya industrialisasi segala macam gitu ya. Adi, gimana? Ya, baik. Peta industri kita makro dan Jawa Barat lah misalnya gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kang Deddy atas undangannya di acara sore ini. Ya, saya dari Kamar Dagang Industri, Kang, koordinator untuk sosial, kebencanaan, peningkatan kualitas SDM dan riset teknologi inovasi. Jadi memang tugas saya bicara banyak tentang industri 5.0, penyiapan SDM, sekarang kesiapan kita secara ekosistem. Lalu saya juga di Wakil Ketua Komite Vokasi Daerah Jabar, artinya mengurusi penyiapan SDM, mendorong persiapan SDM. Nah, jadi kan masalah kita di skala global saat ini kita ada 3 krisis besar. Krisis pangan karena Ukraina perang terus-menerus, yang mana lumbung pangan dunia, gandum di sana. Akibatnya memang pangan terdepresi kan ya, karena sebagai lumbung pangan besar dunia ini terkendala sehingga semua negara mengalami kesulitan pangan. Nah, itu juga dialami semua negara. India, Thailand, Indonesia, Vietnam, yang mana karena El Nino juga, sehingga memang berat lah semua negara memproteksi pangannya sendiri. Itu juga harus kita antisipasi. Artinya industri di Indonesia harus juga menguatkan keunggulan komparatif kita. Pertanian pangan harusnya sangat kuat, harus dibangun betul. Nah, kedua, kita punya krisis yang mungkin akan ke depan juga bermasalah, masalah energi. Karena Timur Tengah perangnya mungkin panjang dan saya kira itu akan berimpak pada cadangan energi dunia. Ya, saat ini belum, tapi kalau itu perang meluas, harga minyak bumi naik 3, 5, 7 kali lipat, kita pasti kena impak. Ketiga, perang dagang Amerika dan Cina. Ya, Cina ini sekarang mungkin buat Amerika terlalu kuat. Nah, sehingga Amerika mulai membatasi kekuatan Cina. Diperlakukan aturan WTO yang kuat, proteksionis ya. Kemudian juga ekspor teknologi tinggi dari Amerika tidak bisa lagi ke Cina. Nah, akibatnya banyak perusahaan di Cina yang dari Korea, Taiwan, Jepang mulai pindah. Dan mereka ke Vietnam. Vietnam sudah full, Kang, sudah fully packed di Vietnam. Dan mereka melihat India, ya, karena India SDM-nya siap, tapi juga sistem admin birokrasinya juga ya tidak terlalu baik. Berikutnya Indonesia masih amburadul. Tapi kemampuan skill engineering, teknologi India lebih bagus. Nah, berikutnya mereka lihat Indonesia. Jadi mereka bertanya kepada kami juga karena mau invest banyak sebenarnya dari Korea di berbagai industri tinggi, tapi mereka menanyakan kesiapan SDM kita. Kira-kira begitu ya. Itu problem kita gitu kan. Nah, Indonesia ini masih besar sebenarnya untuk mendapatkan investasi dari banyak negara, khususnya Jawa Barat. Dalam 5 tahun terakhir mungkin
dari 2019 sampai 2023 ini ada 850 triliun uang investasi masuk ke Jawa Barat. Hanya memang belum terbentuk ekosistem industri yang mencakup dari industrinya, small medium enterprise, sekolahan, supply chain yang bergabung. Nah itu belum. Jadi investasi masih perusahaan besar masuk ke sini, mereka membangun, membawa SDM-nya dan ya membuat produk murah di sini dijual keluar. Nah, kami di Kamar Dagang Industri mendorong supaya ekosistem ini terbentuk ya pentahelix tadi. Jadi tenaga SDM-nya dari vokasi sekolah-sekolah kita, perusahaan kecil menengah menjadi bagian dari perusahaan besar, ya kan, dan produk lokal kita menjadi bagian dari komponen itu. Itu kira-kira begitu, Kang. Itu yang sedang kita dorong dan harus kita lakukan, ya. Bab contoh Cina ini kalau investor masuk tahun pertama mungkin 90% asing, tapi tiap tahun turun 80, 70, tahun ke-10 menjadi Cina semua. Nah di Indonesia belum. Cina pinter itu. 12 tahun akan milik Cina. Di kita Toyota 50 tahun, tetap aja Toyota serinya besar. Nah ini kita harusnya merubah itu. Gitu kira-kira. Karena kekuatan kita sebenarnya kita harus mikirkan kekuatan komparatif kita, yaitu di pertanian, ya. Karena bisnis industri pertanian ini besar. Thailand ini ekspornya 400 triliun. Kita mungkin baru di bawah 100. Vietnam pengolahan pangan ya, packagingnya bagus, produknya itu ekspornya 125 triliun. Kita mungkin seperlimanya. Jadi sebenarnya industri pertanian, pengolahan pangan, kelautan, nah ini kita punya kekuatan yang belum tergarap. Kemudian kita juga punya energi panas bumi di mana-mana ada gitu ya, yang juga belum. Pariwisata juga sangat banyak. Kemaritiman, ikan, itu kan ribuan triliun ikan, tapi kita nggak bisa menangkap karena nggak punya teknologi pengolahan. Ditangkap orang lain akhirnya. Tangkap orang lain sekarang kapalnya ditembak, kita nggak bisa apa-apa juga. Ikannya gemuk-gemuk tapi nggak bisa. Nelayan kita kapalnya kapal kecil, jadi jaringnya cantrang. Nah, contoh betapa hebatnya Indonesia menjual yang mentah dulu-dulu kan, kayak kopi luwak di Banjar 50.000. Kalau di roasting jadi 400.000, tapi dijual di Inggris satu cangkir kan $500. Ya, jadi kan jauh gitu, 50.000, $500. Itu dan orang-orang bangga minum kopi luwak di London. Oprah kan bangga sekali dia minum $500.000. Lalu porang di kita 3.000 sekilo, padahal diubah jadi beras porang Shirataki itu 400.000. Tapi pengolahannya panjang, dibuang racunnya, dicuci, dijemur, dipotong, di slicing, jadi tepung. Nah ini teknologinya nggak ada. Kita masih impor yang mentah, ekspor yang mentah-mentah. Porang, semua hal yang mentah. Nah padahal Vietnam sudah mengolah, ya sampai Vietnam membeli lada dari Bangka kita, digabung, dijual. Jadi lada kita bagus, tapi dicampur. Nah itu kira-kira kita punya kekuatan di pangan, di pertanian, pariwisata, energi, kelautan, kemaritiman, perikanan. Nah itu sebenarnya harusnya menjadi kekuatan besar. Nah itu Jawa Barat ada semua, gitu ya. Dan sayangnya memang tenaga vokasi atau tenaga skill yang ngurusi itu belum banyak. Terus anak-anak kita mungkin belum berminat. Industrinya juga belum banyak yang mau ngurusi pengolahan ya. Nah ini yang masih menjadi ironi. Kita punya kekuatan yang dibutuhkan dunia karena ke depan masalah food, energi dan water ya, fuel. Itu menjadi masalah besar. Nah, kita punya kekuatan yang masih potensi. Kita butuh SDM, butuh teknologi, butuh investasi, gitu ya. Nah, Jawa Barat sendiri 60% manufaktur ada di Jabar, Kang. 60% industri ada di Jabar. Investasi terbesar di Jabar. Sekolah teknik terbaik ada di Jabar. Sekolah vokasi banyak di Jabar. Orang-orang pintar terbanyak di Jabar, gitu ya. Tapi problemnya kenapa SDM itu dia. Kita belum siap? Nah, itu dia. Kita juga kadang-kadang ironi dengan semua kekuatan itu, kenapa pengangguran kita cukup besar di Jabar? Berapa sekarang? Pengangguran kita mungkin 2,3 juta. Ya. Jadi berarti sekian berapa persen? Dari ya sekitar 10%-an. Ya, 10% lah. PHK di Jabar 120.000. Gitu ya, banyak. Dan tiap ya memang besar di Jabar problemnya. Tenaga produktif kita 20 juta, 23 jutaan ya. Tingkat pengangguran terbuka vokasi kita masih 11% ya di Jabar. Nah, kenapa pengangguran tinggi? Ada banyak sebab. Pertama, sekolahan itu dulu dibuat itu tidak sesuai dengan lokal needs.
Kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal. Contohlah di Sukabumi, ini daerah pariwisata, pertanian, ya. Tapi sekolahannya mungkin komputer, gitu ya. Jadi lalu industrinya yang ke sana sayangnya alas sepatu, rambut palsu dan alis mata kecantikan. Jadi percuma sekolahnya, tidak nyambung. Nah di Cianjur ini sekolahnya pertanian, ada banyak 26, ada balai besar pertanian. Tetapi bupatinya senangnya industri garment dan tekstil. Nah, jadi nggak nyambung lagi. Sekarang iya. Terjadi itu. Di Garut saya lihat kan pertanian, duren, bahkan kulit kan. Kulit di Garut itu sangat bagus, dibeli oleh Turki. Jadi di Garut itu Kecamatan Tarogong, Desa Sukaregang terkenal. Dibeli oleh Turki mungkin sekilo 100.000 oleh Turki, dibuat itu tas. Kulit sapi atau kulit kambing, kulit sapi, kambing. Ya sapi juga. Diolah, dibuat tas, terus mereka dikirim ke Italia untuk finishing product. Di Italia jadi tas 100 juta, di Garut belinya 100.000 sekilo, gitu. Itu terjadi. Artinya kita nggak punya keahlian mengolah menyamak kulit. Sekolahan di Garut, sekolahan komputer dan mesin, jadi tidak ada urusan dengan kulit. Nah ini pola ini terjadi di Jabar. Di Tasik, energi dan lainnya SMK-nya komputer. Pangandaran harusnya pertanian perikanan, SMK-nya juga enggak. Jadi sekolahannya tidak sesuai dengan kebutuhan Indramayu, kekayaan yang betul, ada di Garut. Betul. Indramayu itu kimia, industri kimia, tapi sekolahannya juga tidak ke sana. Kimia, petrokimia banyak di Indramayu, gitu ya. Cirebon harusnya kuliner, sekolahannya juga komputer. Nah, di Jawa Utara juga sama. Jadi sekolahan pertama namanya horizontal mismatch horizontal. Ini tinggi kita. Sekitar 60% tidak cocok. Itulah problem tadi SDM menghadapi kita, industrialisasi. Kedua mutu kita belum sungguh-sungguh ya. Anak-anak kita yang sekolah di vokasi, di politeknik, di sekolah di institut teknik mungkin belum sungguh-sungguh mutunya keep up dengan kebutuhan industri. Contoh, Hyundai invest 126 triliun untuk mobil listrik. Butuh 6.000 orang tenaga yang ngerti electric vehicle. Kita nggak ada. Karena SMK-nya, politekniknya masih juga belajar mobil karburator yang kita pakai, gitu kan. Padahal kita udah hybrid. Mereka karburator lagi di SMK. Padahal industrinya kayak listrik. 10 tahun lagi mobil bahan bakar hidrogen. Nah ini tertinggal 3 langkah di sekolahan. Di mutunya jauh. Kemudian misalnya kalau di mesin tuh mesin CNC-nya 4 aksis, 5 aksis. Di SMK mesinnya udah 50 tahun itu. Zaman kita kuliah gitu. Jadi mesinnya lebih tua dari muridnya. Nah jadi terjadi mismatch vertikal. 55% di Jabar. Jadi mutu yang ada dengan mutu yang diharapkan jauh. Gitu ya. Kenapa begitu? Banyak sebab. Mungkin jadi guru teknik, guru vokasi, guru SMK, guru politeknik, guru-guru teknik ini kan selain ngajar dia harus ngajarin praktek banyak. Nah, kalau ngajarin praktek banyak, penilaian di Kemendikbud itu kan administrasi. Ya, jadi kadang-kadang guru ini tidak terperhatikan kenaikan pangkatnya kan. Dia sibuk di lab, nggak sempat ngurus, ya nggak naik pangkat. Jadi sulit buat dia, ya kan? Sulit. Kedua, ya memang lebih capek, insentifnya tidak banyak, malah mungkin lebih kecil. jadi tidak terlalu patient. Jadi masalah guru ini yang saya lihat juga sangat krusial. Guru-guru vokasi, SMK, politeknik, perguruan teknik yang ngurusi itu memang harus dapat insentif cukup supaya banyak waktu di lab. Satu guru kan. Kedua peralatan banyak jadul, kuno lah, peralatan harus diupdate. Ketika cara mengajar sudah harus banyak praktek kan. Ya, seperti itu kita kurang. Keempat, magang harus karena ini nggak mungkin kan, karena industri cepat sekali. Kalau di Jerman, Eropa itu sekolahan lebih duluan dari industri. Di Jerman itu ya. Di Jerman. Padahal gratis kan? Iya gratis. Di sini mah bayar. Masa? Oh. Oke. Tes 1 2. 1 2. Oke. Tadi terus dari bagian Bapak menanggapi.
Dari bagian Bapak yang menanggapi tanggapan di ya, Jerman tadi. tangan ya, oke. Padahal di Jerman itu kan beasiswa ya, tidak Iya, bayar, betul. gitu, uang kuliah itu. Tapi lebih duluan pendidikan. Iya. Sementara kita yang bayar Lebih belakangan. Karena ini di Jerman itu memang industri itu terlibat penuh dalam pendidikan. Oke. Jadi industri ini menyumbang besar memang dalam pendidikan, sehingga pendidikannya gratis, tapi memang mutunya tinggi. Mereka magang. Industri ini merekrut yang magang. Magang dipilih, jadi langsung ya. Jadi program ini menyatu betul. Jadi cerita link match tidak ada isu. Konsep kampus merdeka yang membuka peluang ke dunia kerja. Problemnya adalah ternyata ketika masuk industri itu kan tidak gampang. Mau magang itu soal kesiapannya, soal peluang mereka menerimanya kan terbatas. Betul. Akhirnya ya tadi baru di tataran konsep. Betul. Di Jerman jadi sekolah-sekolah itu memang secara keilmuan lebih dulu kemajuannya, inovasinya, dan industri mengikuti, kan itu ya. Karena memang dana risetnya besar, passionnya tinggi, dan orang talentednya banyak, kan itu ya. Dan vokasinya memang tinggi, artinya pendidikan itu kan kita bagi dua, yang akademik dan vokasi lah ya. Nah, akademik di Jerman mungkin 60%, vokasinya 40%. Jadi banyak sekali politeknik, sekolah teknik. Di Indonesia vokasinya perguruan tinggi baru 8%, 9%. Jadi 4.000 kampus itu ya vokasinya sedikit lah ya, ratusan. Studi filsafat, sosial politik. Ya, memang terlalu banyak. Hukum terlalu banyak. Jadi wah, kita kurang, memang kurang. STEM-nya kurang. Seharusnya diperkuat itu. Nah, tetapi di SMK banyak. Di SMK kita di Indonesia ada 14.000, SMK di Jawa Barat 3.000. Tapi yang bermutu tinggi dari 3.000 SMK itu 8%, jadi di bawah 10%. Kenapa itu, Pak? Ya itu tadi, masalah gurunya, mungkin passionnya kurang, karena insentif peralatan juga kurang, metodenya kurang, diperbaiki, dia merasa hebat, gitu, bagus. Padahal industri kalau di negara kita ASEAN itu industrinya lebih cepat, sekolahan belakangan. Kalau Eropa terbalik, ya, teknologi driven. Kalau Eropa, Amerika, kalau Indonesia kita ini market driven, ya, jadi sekolahan agak tertinggal di ilmu pengetahuan teknologi karena ada pasar dulu, baru dibikinlah sekolahnya. Betul. Iya, betul. Ya ketinggalan terus, gitu memang. Ya, jadi memang tidak mudah. Guru punya masalah, alat, metode, magang, sertifikasi, ya. Juga beban berat yang saya lihat guru dan dosen, Kang. Tridharma itu menurut saya itu betul-betul penjajahan yang harusnya dibuang karena tidak ada negara manapun ya yang melakukan itu pada dosen. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Iya, bagaimana mungkin seorang Superman kan? Iya. Ngajar, harus meneliti juga, harus mengabdi juga. Iya, saya termasuk yang sangat menentang karena saya lama di Eropa, lama di Timur Tengah, lama di banyak negara. Saya lihat semua negara Eropa, Amerika tidak ada seorang guru dosen harus 4 fungsi. Ngajar ya ngajar benar, ngajar teknik ya di lab. Yang neliti nggak semua, memang yang hobi neliti kan, kayak Akang ilmuwan peneliti ya 10% aja. Semua dosen neliti ya nggak bisa lah. Ya, di Jerman juga sedikit. Tidak semua orang harus jadi profesor peneliti, profesor karena guru boleh ya kan. Nah ini kita agak keliru menurut saya, perlu reformasi pendidikan. Jadi kita sekolahan banyak tapi mutunya memang belum, Kang. 4.424 kampus, ternyata yang unggul kan 84. Di bawah 2% ya yang unggul. Yang baik sekali 1.000, berarti kan 3.322 bermasalah. Kampus itu ya. Vokasi sama, ada 2.000 sekolah vokasi yang bagus juga paling 10%. Jadi monitoring itu dari Kementerian Pendidikan itu lebih prosedural, administratif, bukan pada bagaimana nih hubungannya dengan industri, berapa lulusan berapa lulusan yang bisa diserap, bagaimana respon kita melihat lulusan itu. Kalau ini kan syarat tanahnya harus 5.000, jumlah dosennya kayak gitu. Setelah dipenuhi, emang mau apa? Betul. Kita lebih pada masalah syarat cukup dan
anggaran keterserapan gitu kan, kayak penelitian itu kan terserap beres. Padahal kalau kami kan outcomes yang gimana. Kalau di Amerika saya lihat akreditasi udah melihat itu, jadi nggak pusing lagi dengan syarat itu. Pokoknya lulusannya kemana dicari, menurut perusahaan Anda gimana lulusannya kan gitu. Anak ini gimana? Jadi langsung dia outputnya kan lulusan, bagus nggak menurut industri. Jadi industri diminta ikut mereview kan. Karena kan usernya kami, ya ITB bagus kata siapa? Menurut kami enggak, wah ya enggak berarti kan. Nah kira-kira gitu. Jadi memang belum terhubung yang pentahelix ini betul satu kesatuan belum. Gitu kalau kita lihat. Kompleks banget ya gitu. Jadi jadi kalau investasi besar kita nggak nyiapkan SDM sayang. Kan influx investasi terus besar. Tapi kalau kita lihat kita kan di bawah Vietnam ya. Vietnam ini kecepatan kuda hitam ASEAN kan Vietnam. Sekarang industrinya cepat, sekolahannya maju, cepat sekali ya. Ekosistem terbentuk. Jika Intel, perusahaan yang paling tinggi teknologi itu kan sekarang hanya di Bangalore, India dan di Vietnam. Tadinya ke Indonesia nggak jadi. Padahal nggak jadi karena dianggap mungkin Vietnam lebih baik, lebih siap. Padahal saya termasuk sekolah mikroelektronika, kita lebih dulu dari Vietnam. Tapi malah mereka milih Vietnam. Jadi kalau di ekosistem industri yang siap sekarang kalau kita lihat ini ya Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, baru kita. Ya. Padahal kita sebenarnya lebih dulu dibanding mereka semua. Gitu ya. Jadi ada diskontinuitas program. Jadi di kita ini memang sangat problematik dan kompleks. Mulai dari tadi kebijakan pimpinan, gubernur atau bupati atau wali kota yang kayak tadi sebut di Garut, sebetulnya ini kan lebih banyak sektor pertanian di Cianjur, di Cianjur ya, sorry. Di Cianjur tuh lebih banyak pertanian, tetapi si wali kotanya, bupatinya itu lebih senang ke tekstil dan garmen. Karena mungkin kesempatannya ada sehingga dia narik itu, gitu kan. Ada investor ingin masuk, dia terima, tapi kan nggak cocok dengan SDM yang disiapkan. Yang kedua dari kebijakan pendidikan, misalnya dalam hal ini katakanlah Kemendikbud, L2 Dikti, segala macam. Di Garut itu banyak industri kulit. Untuk diekspor gitu. Mestinya supaya tidak ekspornya itu mentah diproses gitu. Dan ada sekolahnya. Ternyata yang ada di sekolah Garut itu komputer. Atau mungkin ilmu komunikasi gitu. Komputer mungkin. Komputer ya. Sipil. Harusnya ya dibuka itu untuk perkulitan. Gitu. Nah, di situ berarti apa? Policy dari para penentu kebijakan di L2 Dikti lah, Kemendikbud, L2 Dikti, gitu. Kan karena izinnya kan ada Kemendikbud. Betul. Gitu. Izinnya di sana. Oke, terus di level sekolah ya, di misalnya SMK itu ada problem kompetensi guru, ada problem peralatan yang selalu tertinggal oleh industri gitu. Betul. Juga ini passion siswa sekolah itu juga belum bagus gitu kan. Misalnya gimana? Nah, misalnya gini. Kalau kita tanya anak-anak SMK sekolah berapa yang ingin bekerja di industri, di pabrik, untuk di bengkel, hampir sangat sedikit ya, 10%. Mereka mungkin masih bingung harus kemana, mungkin ingin sekolah lagi apa. Jadi harus ada tes minat bakat sebenarnya. Tes minat bakat anak ini passionnya kemana. Nah di Jerman itu Kang, sekolah vokasi itu dari kelas 2 SMP sudah dipetakan, sudah ada tes minat bakat. Jadi ini cocok ke musik, ini cocok ke olahraga, ini cocok ke mesin, ke elektronik, itu udah ada petanya. Dan orang tidak didorong semua harus S1, ya kan, karena ada yang vokasi, diplomat. Kita di masa lalu zaman Pak Harto ada benernya, ada ST, ada STM, ada SEMEA, ada SMEP, ada SEMEA, ada SMK, ada SPG, SKA, kan gitu ya. Ada IKIP, ada UIN, ada institut, ada universitas. Itu udah betul klasifikasinya. Tapi sekarang kan semuanya SMK, tidak ada lagi pembedaan. Ya, ST nggak ada, dulu ada ST, STM, ya, SMEP, SEMEA. Jelas sekarang
UPI, IKIP yang harus ngurusi guru jadi universitas kan semua bidang dibuka. UI IAIN yang ngurusi itu juga semua sama. Ngurus agama ya, jadi ke politik, iya, gitu, kedokteran ya. juga. Kedokteran. Iya, institut jadi universitas. Jadi saya lihat, jadi sebenarnya udah benar sekolah tinggi, institut, IAIN, IKIP, lalu jadi guru siapa? Kan itu ya, jadi bingung. Juga di SMK. Jadi dulu, itu proses industrialisasi pendidikan. Iya, betul. Itu juga menurut saya harus direformasi kembali supaya yang dididik ini betul berapa banyak sih yang diarahkan ke industri, berapa banyak jadi scientist, kan ya, berapa banyak jadi pekerja sekolah lagi, itu kan harus dipetakan dengan baik. Sehingga tidak asal kita jumlah besar, tapi bingung juga spesifikasi spesialisasinya, kan itu ya. Ini kita masih punya kendala saya di situ. Jadi sebetulnya sekarang yang terserap industri itu pada umumnya bersifat mungkin individual. Iya, bukan tidak. Karena by design oleh sistem, bukan. Gitu ya. Belum. Walaupun ada kecil. Di Jabar misalnya ya, pekerja kita ke 55% ini tamatan SD SMP sebenarnya. Buruh ya. Yang SMK nggak banyak ya, di bawah itu jauh. Rendah. Karena satu mutunya juga belum, dan juga bidangnya. Jadi kita di SMK bidangnya ada banyak 140 bidang, industri butuh 40, jadi terlalu banyak kita. Tidak fokus ya, tidak fokus. Jadi ini akan jadi masalah kalau kita terus begini. Ya, sementara industri makin hari makin spesifik dan arahnya ke revolusi industri 5.0 Kang. Dulu kan mesin ya, kemudian mesin uap, mesin produksi, elektrik, komputer, terus internet, sekarang robotics. Semuanya akan diganti robot. Ya, dalam 10 tahun, artinya 10-15 tahun industri yang padat karya akan bergantilah, jadi banyak robot. Yang padat modal pun banyakkan robot, jadi otomasi di semua bidang. Akibatnya kan pekerjaan yang jadi teller gitu kan, teller, barista, kemudian perawat, guru yang hanya ngomong, robot akan bisa ngambil alih gitu ya. Kemudian supir akan hilang, teller di bank, kemudian clerk, tukang ketik ya, kemudian tukang parkir, perawat, banyak sekali akan hilang. Bahkan dokter umum akan hilang. Ya, jadi arahnya ke kecerdasan tiruan gitu kan yang ada di robot. Tapi manusia, tetapi pekerjaan baru akan sangat banyak. Ya, psikologi, komunikasi, empati, konsulen, banyak orang sakit jiwa, habis gitu. Nah ini tetap laku, ilmu Akang tetap laku. Ilmu saya malah akan hilang. Nah, apa yang harus dilakukan dari kerumitan ini? Saya kira pertama memang mereformasi pendidikan, harusnya di kementerian. Mereformasi kembali berapa besar yang vokasional, berapa besar yang non-vokasional. Misalnya kita punya 4.000 kampus, harus akademik semua, mungkin harus diubah menjadi politeknik ya. Nah, kemudian juga guru-guru teknik, guru politeknik, guru SMK ini harus diberi dukungan supaya dia bisa banyak waktu tapi cukup dihargai. Kalau dia ikuti Tridharma pasti nggak akan bisa, karena dia harus jadi konsep Tridharma itu harus ditinjau ulang. Iya. Kalau saya itu betul hanya untuk universitas, tidak untuk dosen. Dosen berat. Di Eropa pun saya lihat tidak semua dosen jadi peneliti, hanya 10%. Semua bagaimana bisa ya? Sebab penelitian kita, kebetulan kami mereview di perguruan tinggi, tidak fokus juga apa yang dikerjakan, lebih pada hobi dosen. Penelitian ribuan judul, tapi apa hasilnya? Kan itu ya. Selain dampaknya untuk masyarakat apa? Ya, buat dia mungkin kumnya nambah jadi profesor. Tapi buat masyarakat, itu ya. Menurut saya reformasi pendidikan, menata ulang itu, memberikan insentif. Kemudian memang industri terlibat penuh ya, artinya sekarang udah mulailah. Masalah kurikulum industri diperbaiki. Lalu kita mengusulkan tidak hanya siswa merdeka belajar, dosennya juga merdeka mengajar, masuk ke industri kan gitu ya, magang. Kalau Akang kan jadi langsung, kayak kedokteran kan begitu. Nah kalau gitu akan cepat. Lalu di daerah, pemerintah daerah memang harus concern betul pada SDM development, karena investasi masuk kalau kita nggak siap ya mereka akan bawa orang Thailand, Vietnam, kan gitu kan. Nah, kita harus match-kan dan harus ada pergub-pergub, peraturan gubernur, peraturan menteri yang bahwa kalau industri besar masuk harus mengembangkan ekosistem daerah. UKM-nya, misalnya industri besar Korea masuk nih robotik,
UKM-nya harus terlibat. UKM menghimpun UMKM menjadi 1000 UMKM, 10 UKM menjadi supporter dari industri besar. Akibatnya kan tumbuh. Tapi kan mereka mengatakan mutunya belum bagus, ya kita harus tingkatkan. Misalnya bikin jalan tol gitu ya. Tapi di daerah sekitar tidak jadi tukang atau tidak terlibat kan, akhirnya justru terpinggir kan. Ada warung-warung yang tadinya laku setelah ada jalan tol mati semua. Mati. Nah ini harus kita pikir, harus peraturan gubernur yang mendorong ekosistem daerah muncul sehingga lokal konten terpenuhi kan, sehingga tidak seperti Jabar kita investasi sangat besar tapi pengangguran kok bertambah. Gitu ya. Oke, itulah obrolan saya dengan Pak Hadi, betapa problematiknya SDM kita ke depan. Sampai jumpa.